Ada 3 hal yang harus kita terapkan sudah dari mulai usia dini, bagaimana mengajarkan iman kepada dia. Kedua itu mengajarkan bagaimana memilih pasangan yang seiman dengan dia. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan masa depan dia seturut dengan kehendak Tuhan, bukan saya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa anak kita itu adalah ciptaan Tuhan, titipan Tuhan kepada kita. Ya. Jadi konsep pengharapan kita terhadap anak kita harus seturut dengan kehendak Tuhan, bukan maunya kita. Shalom keluarga Tuhan, kembali berjumpa dalam acara Kesaku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah ketika pilihan anak berbeda dengan pengharapan orang tua. Ini topik yang menarik karena seringkali terjadi pada keluarga, khususnya di era digital ini. Tamu kita kali ini adalah keluarga Gereja Kemah Abraham yang diwakili oleh 2 orang kepala keluarga, yaitu Pak Michael Tobing dan Ibu Tiara Simorangkir. Salam sehat Bapak, apa kabar? Salam sehat Pak Jul, kabar puji Tuhan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Semoga kita semua juga selalu baik, sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Gimana kabar Pak Jul sendiri? Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Tiara, apa kabar? Kabar sukacita, kabar baik. Bagaimana dengan anggota jemaat GKA yang ada di rumah masing-masing? Saya berharap juga sehat-sehat. Bagaimana dengan Pak Jul? Baik, ya. Puji Tuhan. Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini. Tapi yang jadi persoalan besar buat kita adalah kalau anak-anak kita membuat pilihan yang buruk, saudara. Membuat pilihan yang jelas-jelas itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Wah, kita pasti tergoncang, kita pasti susah terima. Nah saudara, waktu hal ini terjadi, kita nggak boleh cepat-cepat reaktif. Kita nggak boleh cepat-cepat ngamuk. Sehingga kita tidak bisa mengkomunikasikan secara baik-baik dengan anak-anak kita. Mari kalau kita berhadapan ya ketika anak-anak kita membuat pilihan yang berbeda dengan pengharapan kita. Nomor 1, kita harus perbaiki konsep harapan kita tentang anak, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus bangun relasi terbuka dan penuh kasih dengan anak kita. Yang ketiga, saudara, berkaitan dengan pengambilan keputusan, kita harus bekali mereka dengan cara-cara mengambil keputusan yang baik dan bijak. Bukan hanya larangan atau tuntutan satu arah. Dan yang keempat, saudara, kita mesti punya integritas dan stabilitas. Karena kunci meredam pembangkangan anak adalah 2 hal ini, saudara. Demikian cuplikan khotbah Family Week yang selengkapnya Anda dapat saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Sesuai dengan tema GKA bulan ini yaitu trust, yaitu bagaimana keluarga memiliki pengalaman percaya akan pertolongan Tuhan dalam menghadapi perbedaan pilihan antara anak dengan pengharapan orang tua. Baik, kita akan langsung berbincang dengan tamu kita. Pertanyaan pertama untuk Bapak Ibu. Apa pesan penting atau sesuatu yang menjadi catatan penting bagi Bapak Ibu dari khotbah ibadah Family Week bulan ini? Mungkin dari Pak Michael dulu. Dari khotbah pada hari ini, poin penting yang saya dapatkan yang pertama adalah kita harus membangun dialog yang baik, komunikasi yang baik dengan anak kita. Yang kedua, kita juga harus tetap mengasihi anak kita, apapun anak kita, apa yang mereka jalankan, apa yang mereka lakukan, kita harus tetap mengasihi dia. Dan yang ketiga, apapun pilihannya maksudnya Pak apapun pilihannya. Ya. Yang ketiga, kita juga harus tetap mendoakan anak kita. Kalau Kak Tiara, apa yang dapat dari Saya bersyukur khotbah ini anak saya masih dalam usia dini, baru 8 tahun. Jalan saya dengan khotbah ini saya bisa membentuk dia seperti yang Tuhan mau, seperti yang saya dengar. Ada 3 hal yang harus kita terapkan sudah dari mulai usia dini, bagaimana mengajarkan iman kepada dia. Kedua itu mengajarkan bagaimana memilih pasangan yang seiman dengan dia. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan masa depan dia seturut dengan kehendak Tuhan, bukan saya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga pemirsa Kesaku memiliki pengalaman atau pesan penting yang didapat dari ibadah Family Week bulan ini. Nah, yang berikutnya adalah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Bapak Ibu sudah merasa jelas langkah-langkah dalam menghadapi persoalan ketika pilihan anak berbeda dengan Anda?
Mungkin dari Pak Michael dulu, silakan Pak. Saya belajar dari khotbah pada Family Week bulan ini bahwa ketika pilihan anak berbeda dengan pengharapan kita, langkah-langkah yang bisa kita ambil adalah yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu konsep pengharapan kita terhadap anak kita. Apa tuh? Seperti apa tuh Pak? Seperti yang sudah disampaikan bahwa anak kita itu adalah ciptaan Tuhan, titipan Tuhan kepada kita. Ya. Jadi konsep pengharapan kita terhadap anak kita harus seturut dengan kehendak Tuhan, bukan maunya kita. Itu Pak Jul. Ya. Jadi artinya tidak memaksakan apa yang kita mau dong Pak ya. Betul. Itu langkah pertama. Jadi memang kita harus memberikan tempat bagi dia untuk pengharapan seperti apa yang diberikan Tuhan gitu ya. Baik, yang berikutnya dari Kak Tiara mungkin. Saya belajar untuk membangun relasi yang penuh kasih dan keterbukaan dengan anak saya mulai dari usia dini. Seperti apa tuh Bu? Seperti segala hal kita boleh bicarakan dengan anak. Semua itu misalnya sebagai orang tua mungkin kita semuanya kepengen anak itu nilainya itu kalau dapat rapot itu 95, 80. Tapi saya selalu bilang sama anak saya itu hanya angka. Tapi yang lebih penting yang kamu simpan di dalam diri kamu itu apa? Kamu suka dengan pendidikan ini atau tidak? Nilai itu hanya sekedar angka yang akan bisa kamu capai lebih pada saat kamu menyukai sekolah kamu, itu saja. Jadi terbuka itu sangat penting ya, Sangat, tapi dengan sangat penuh kasih. penting, iya. Saya teringat akan ada rekan pelayanan saya yang mengatakan jika anak kita gitu ya, anak-anak kita bersepakat, mereka bersepakat untuk tidak memberikan sesuatu informasi takut kepada orang tua ya, sehingga mereka tidak berani mengatakannya, itu adalah sesuatu yang salah ya, artinya sudah tidak trust lagi kepada orang tua. Jadi memang langkah kedua ini bangun relasi terbuka dan penuh kasih ini sangat penting. Baik, yang berikutnya, langkah berikutnya Pak Michael. Ya, langkah berikutnya kita harus membekali anak kita ilmu lah, dalam artian bagaimana mengambil keputusan yang baik dan bijak. Seperti apa tuh Pak? Seperti ya yang bisa aku pelajari, yang pertama kita harus bangun hubungan pribadi, hubungan keluarga dengan Tuhan yang baik. Ya. Saya percaya dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bagaimana kita bisa memberikan didikan, masukan kepada anak kita yang baik dan bijak, sehingga saling memahamilah antara kita dan anak dengan kita. Ya, yang saya dapatkan juga adalah ternyata dalam membekali juga kita bisa menceritakan ya Pak ya, pengalaman-pengalaman yang berharga dari kita, bagaimana cara memutuskan sesuatu yang penting. Betul. Ya, kita berbagi sehingga mereka boleh belajar. Apalagi kalau ada sesuatu yang masalah pada saat itu juga, kita bisa berdiskusi. Oh, itu lebih bagus lagi. Betul, setuju, ya, mengajari anak kita ya, membekali mereka ya, mengambil keputusan yang baik dan bijak. Langkah berikutnya juga apa dari Kak Tiara? Saya belajar untuk tetap mempunyai integritas dan stabilitas. Nah, itu menarik sangat penting. Integritas dan stabilitas ya, Iya, seperti apa betul. Kak Tiara? Sebenarnya begini, baru-baru ini tuh kejadiannya sih ya. Jadi saya pergi dengan kakak-kakak saya dan adik saya. Terus pada saat pulang tuh anak saya udah bilang, "Mah, pulang ya." "Iya, kita pulang, tapi nanti sampai di rumah Uwa, Mama istirahat dulu baru kita pulang ya." Saya ngomong gitu. Ya. Tetapi pada saat udah sampai di sana, ya karena prokes sekarang kita harus mandi, bersih-bersih semua, saya dan anak saya bersih-bersih dulu, mandi. Setelah mandi kita duduk lagi ngobrol. Akhirnya anak saya bilang gini, "Mah, tadi kata Mama sampai rumah Wak, Mama mau istirahat. Mama nggak istirahat, malah duduk ngobrol." "Oh iya ya," saya bilang. Ya, itu contoh kecilnya misalnya mengenai integritas dan stabilitas kita. Jadi harus walk the talk ya. Betul Pak. Itu integritas. Tapi ada stabilitas nih. Tadi mungkin bisa tambahkan dari Pak Michael yang stabilitas ini. Stabilitas equal mungkin dengan konsisten menurut saya. Jadi apa yang kita sudah ajarkan ke anak kita ataupun kita omongkan ke anak kita lakukan itu, tapi harus konsisten. Konsisten ya. Jangan on off. On off ya. Itu aja, karena anak kan melihat kita gitu meneladani kita. Itu dari saya Pak. Saya pernah lihat itu ya, dalam menerapkan kebiasaan buruk ya, itu paling tidak harus
21 dilakukan terus-menerus ya tiap hari. Itu dari psikologi ya, 21 hari ya. Kalau sekali kita lupa itu harus ngulang lagi. Ya, jadi minimal tuh benar harus konsisten ya, tidak boleh terputus ya. Yes. Menarik. Baik, kita sudah mengerti ya bagaimana langkah-langkahnya ya Bapak Ibu ya. Sekarang bagaimana rencana Bapak Ibu dalam menerapkannya? Ya, mana yang kira-kira yang sudah dilakukan, mana yang belum, dan apa kira-kira kesulitan atau tantangannya? Mungkin dari Pak Michael dulu, silakan. Oke. Dari saya tantangan dulu ya. Mungkin menerapkannya dulu, Pak. Oh, penerapannya dulu. Ya, Penerapannya apa yang mau diterapkan, Pak? saya mau menerapkan untuk bisa bangun komunikasi dan dialog yang baik dengan anak dengan tenang. Oke, gitu. dengan Jadi, tenang. Mungkin frekuensinya bisa saya tingkatkan. Oh, frekuensi Iya. ditingkatkan. Sebelumnya emang sudah sering Sudah dilakukan. tapi sekarang ingin ditingkatkan lagi. Ya, itu. Oke. Tantangannya kadang kalau kita menemukan hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan kita, apa yang dilakukan oleh anak kita, saya langsung emosi, Pak. Oh, Jadi, emosi. Wah, iya. ini kata-kata yang kita hadapi semua nih. Gimana tuh, Pak? Iya, jadi langsung meledak-ledak saya. Jadi itu tidak baik. Saya menyadarinya juga kadang belakangan begitu. Begitu saya sudah meledak-ledak, aduh, istri saya negor kan. Ya, oke. Jadi itulah tantangan saya untuk bisa mengendalikan emosi saya. Emosi. Baik. Saya sih memang setuju, Pak. Karena emosi itu nggak mungkin kita bisa hilangkan. Ya, namanya manusia pasti emosi. Tapi kalau terbawa emosi lah yang itu yang kita salah. Kita harus mampu mengendalikan atau mengontrol emosi. Itu mungkin tantangan yang dihadapi sama Pak Michael. Nah, mungkin kalau rencana Kak Tiara nih, apa yang mau diterapkan dari langkah-langkah itu? Ya. Sebenarnya semua langkah ini sangat baik ya. Oke. Apalagi untuk saya yang sebagai guru yang kalau bahasa Indonesia katanya kan guru digugu dan ditiru gitu ya. Ya, betul. Jadi ya sebenarnya saya menerapkan konsep ini dulu ke diri saya, baru saya bisa kasih lihat ke murid-murid saya gitu ya. Begitu juga dengan anak saya, semakin saya mengerti bahwa anak ini bukan milik saya, dia hanya titipan Tuhan, milik Tuhan, dan saya tidak boleh membentuk dia seturut mau saya, tapi seturut mau Tuhan. Bagaimana cara saya untuk mengerti apa yang Tuhan mau dari anak ini, itu yang harus saya lakukan. Jadi mau menggali terus pengharapan anak ya, Bu ya? Iya. Pengharapan dari putri Ibu ya? Betul. Seperti apa? Tidak memaksakan kehendak dari Ibu bukan, ya? karena dia bukan prototipe saya, dia itu prototipe Tuhan yang berbeda jauh sekali dari saya. Ada lagi mau dilakukan? Yang saya lakukan juga memperbaiki integritas dan stabilitas saya. Oh, sama dengan tadi Pak Michael tuh tadi ini ya? Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, kadang-kadang namanya kita manusia, apalagi orang tua selalu bilang, kan saya ngomong buat anak saya, belum tentu buat saya gitu ya. Jadi kadang kita bilang, ayo kamu siap-siap beres-beres, sekolah sudah mulai, karena apalagi sekolah online semua sekarang ya. Anak-anak itu kadang-kadang kalau dibangunkan rada sulit karena ya berbeda, dia rasanya juga akan berbeda gitu. Itu menjadi sebuah, untuk saya juga ada hal yang harus saya lakukan, karena saya juga guru, saya harus siap-siap walaupun saya di rumah. Jadi kadang-kadang ayo bangunin dia juga susah gitu ya. Itu juga menjadi sebuah tantangan buat saya, integritas itu dan stabilitas. Oke, jadi tantangan tuh ke integritas, bagaimana kita ngomong tapi kita juga menerapkan ya. Betul. Jadi walk the talk ya. Betul. Baik, itu rasanya bukan masalah Ibu Tiara aja, tapi masalah kita semua nih ya. Bagaimana kita menjadi role model tadi ya, role model kepada anak-anak. Karena gini, zaman sekarang mungkin zaman kita dulu ya, orang tua kita keras, marah gitu ya. Kita masih apa ya? Masih takut, masih tunduk ya kita. Tapi zaman sekarang nggak bisa gitu. Begitu kita tidak sesuai apa dengan omongan kita, anak kita tuh tidak menganggap kita gitu loh. Rasa hormatnya, respectnya jadi berkurang dia ya. Ya itu saya sangat setuju. Baik. Kita simpan dulu ya tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh tamu kita kali ini, karena kita akan membacakan sharing dari pemirsa Kesaku atas kesulitan atau tantangan dari tamu Kesaku bulan lalu. Pertanyaan yang bulan lalu adalah pertanyaan pertama, bagaimana caranya untuk tetap konsisten menjalankan mesbah keluarga meskipun sedang terjadi konflik antara pasutri, pasangan suami istri. Nah, yang berbagi pengalaman di sini adalah langsung dari Ibu Maharti, sharing beliau
menjawabnya seperti ini, ketika sedang konflik, pada dasarnya mesbah keluarga tetap bisa dijalankan, walau kurang maksimal. Bila ada yang belum siap, kita doakan dan tetap diajak dengan penuh kelembutan. Serta minta maaflah terlebih dahulu, sekalipun kesalahan tidak sepenuhnya dalam diri Anda. Itu mungkin catatan yang penting sekali tuh ya, minta maaf terlebih dahulu ya, meskipun mungkin bukan kesalahan Anda. Jadi kita diminta untuk merendahkan hati kita ya, untuk memenangkan konflik ya, mengatasi konflik ya. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi masalah tekanan ekonomi di dalam rumah tangga agar tidak saling menyalahkan yang disinyalir akibat keborosan? Sharing jawabannya juga kita dapat dari Ibu Maharti ya. Beliau menjawab seperti ini, sikap saling menyalahkan pasti tidak baik. Duduklah bersama dan mulai merancang kembali apa yang menjadi skala prioritas dan saling terbuka untuk mau diingatkan demi kebaikan bersama. Minta hikmat Tuhan untuk lebih bijak dalam pengelolaan keuangan. Jadi ya, mau tidak mau ya, kita memang punya kebutuhan, kita mau tidak mau harus memprioritaskannya ya, sehingga kita tahu mana yang harus kita dahulukan ya. Dan kalau saya mungkin juga sedikit berbagi dalam skala prioritas, kita bisa membuat Pareto ya. Pareto dalam arti dengan effort yang kecil punya dampak yang lebih luas, itu yang paling diutamakan ya. Demikian sharing dari keluarga atas pertanyaan dari narasumber pada acara Kesaku bulan lalu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas sharing dari Ibu Maharti. Baik, sesi berikutnya, sesi terakhir adalah permintaan bantuan, di mana saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu tamu kita kali ini untuk menyampaikan masing-masing satu pertanyaan ya kepada keluarga-keluarga pendengar program Kesaku untuk kesulitan yang dihadapi Anda masing-masing, yang sangat mungkin juga dihadapi oleh keluarga-keluarga yang lain dalam program ini. Dipersilakan, dimulai mungkin Pak Michael dulu. Iya, saya sharing, mohon istilahnya kasih tips lah ya, tips dari teman-teman sekalian untuk kita bisa, untuk saya lah bisa untuk mengendalikan dan mengontrol supaya emosi saya tidak meledak-ledak. Terlebih ya istilahnya menghadapi anak gitu aja. Ya. Ini benar-benar real dan itu saya alami, dan ini sangat bagus ya sharing diungkapkan oleh Pak Michael. Dari Kak Tiara? Iya, saya punya satu yang di hati saya, yang saya minta para keluarga GKA yang lain untuk membantu saya mencari jawabannya. Saya itu single parents yang jadi ayah dan jadi ibu di saat yang bersamaan. Bagaimana cara saya untuk tetap integritas dan stabilitas itu ada. Jadi bahwa saya ya pada saat harus tetap mempunyai integritas yang tinggi dalam apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat, supaya anak saya melihat dan dia pun melakukan hal yang sama. Bagaimana caranya? Baik, ini adalah kesempatan dari keluarga-keluarga Kristus yang menyaksikan program ini untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang dihadapi oleh keluarga tamu kita kali ini. Yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesaku yang nantinya akan kami bacakan pada program Kesaku bulan depan. Ditunggu komennya Bapak Ibu, karena ini dapat menjadi referensi atau solusi bahkan berkat bagi keluarga lainnya. Dengan demikian berakhir pula acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita Pak Michael Tobing. Terima kasih Pak. Kak Tiara. Terima kasih. Yang telah berkenan datang berbagi cerita untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kali ini. Sampai bertemu di bulan depan dalam acara yang sama dengan bintang tamu yang berbeda dan topik yang tidak kalah seru. Kesaku, keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom.